Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Presiden dan Wakil Presiden Amerika Serikat menorehkan sejarah baru tahun ini dengan terpilihnya wanita berkulit berwarna pertama sebagai Wakil Presiden. Sosok Kamala Harris dikenal sebagai wanita tangguh yang pidato dan orasinya dianggap mewakili kaum minoritas, perempuan, dan anti rasisme. And the road ahead will not be easy, but America is ready. And so are Joe and I. Kamala Harris menorehkan sejarah baru untuk Amerika Serikat dengan menjadi perempuan kulit berwarna pertama yang menjadi wakil presiden Amerika Serikat terpilih. My great honor to introduce the President-elect of the United States of America, Joe Biden. Bersama Joe Biden, Kamala Harris memenangi perolehan suara warga Amerika Serikat melawan Donald Trump dan Mike Pence di Pilpres 2020. Latar belakang Kamala Harris diyakini sebagai tambahan faktor kemenangan bagi Joe Biden melawan Donald Trump. Kamala Devi Harris lahir di Oakland, California pada 20 Oktober 1964 dari ibu berdarah Tamil Nadu, India, dan ayah asal Jamaika. Sosok Kamala mulai dikenal sejak menjadi wanita pertama yang mendapat jabatan Jaksa Agung Perempuan di California, Amerika Serikat tahun 2011. Karir politiknya mulai terlihat ketika menjadi senator di tahun 2017. Namanya kembali menguat di bursa politik Amerika Serikat setelah dipinang Joe Biden di Pilpres 2020. Dipilihnya perempuan keturunan Asia itu menjadi kandidat Wapres Joe Biden tak luput dari serangan kubu rival Donald Trump. One of the reasons that surprised me, she was probably nastier than even Pocahontas. Nomor 2 di Amerika Serikat, bisakah janji kampanye Harris dan Biden dipenuhi dan mewakili kaum minoritas dan anti rasisme? Sudah bergabung praktisi hubungan internasional Dina Prapto Raharja. Selamat malam, Mbak Dina. Selamat malam, Mas Ade. Mbak Dina, bagaimana sebetulnya pengaruh dari Kamala Harris terhadap keterpilihan Joe Biden? Berapa besar sebetulnya suara yang kemudian bisa disumbangkan kepada pasangan ini sehingga memenangkan Pilpres? Yang menarik di sini adalah strategi Partai Demokrat ya, untuk memasangkan seorang perempuan. Karena secara umum di Amerika Serikat,
kepemimpinan seorang presiden itu selalu harus dilengkapi oleh wakil presiden yang kemudian dianggap memang entah dia bisa menarik lebih banyak voters atau fundraising atau kemudian bisa outreach termasuk di isu di luar negeri. Nah, tokoh Kamala Harris ini saya lihat dibandingkan dengan orang-orang tokoh-tokoh perempuan lain di Partai Demokrat yang kebetulan sebenarnya ada banyak nih kali ini muncul, ada Elizabeth Warren, ada Stacey Abrams, ada Tulsi Gabbard. Latar belakangnya semua orang-orang yang sangat berpengalaman, bahkan di isu luar negeri sekalipun. Tapi kenapa sih Kamala Harris yang dipilih? Dan di sini menunjukkan bahwa fokus perhatian Biden bukan hanya untuk isu-isu dalam negeri, tapi juga isu luar negeri. Itu cukup menonjol berarti dengan dipilihnya Kamala Harris. Oke, nah bagaimana sebetulnya nanti pengaruh dari Harris nantinya atas kebijakan luar negeri termasuk kebijakan imigran, Mbak Dina? Kalau Biden kan berjanji bahwa kebijakan imigran akan lebih ramah. Kemudian kita tahulah Kamala Harris punya reputasi yang cukup kuat untuk mendukung isu-isu misalnya minimum wage, kemudian perlindungan domestic workers, kemudian dia juga anti terhadap kebijakan yang keras lah ya terhadap orang-orang yang ingin berjuang memperjuangkan diri di Amerika Serikat. Dan sejarah Kamala Harris sebagai seorang individu kan juga menunjukkan lahir dari imigran ya, dua orang tuanya adalah imigran, bahkan dia dibesarkan oleh seorang ibu yang single mother gitu ya. Makanya kalau kita lihat program-program Biden ini banyak sekali yang berusaha untuk menjangkau kelas menengah bawah di Amerika Serikat. Apakah ini bisa tercapai dalam periode sekarang? Kemungkinan memang butuh perjuangan tersendiri karena di dalam negeri Amerika Serikat kondisi ekonominya masih kurang baik ya. Kalau ekonominya baik, relatif mudah sebenarnya bicara lintas partai. Tapi yang saya lihat di sini cukup solid berarti Partai Demokrat. Kalau diperhatikan perempuan-perempuan lain yang tidak dipilih Biden pun, seperti misalnya Stacey Abrams, itu berjuang habis-habisan di Georgia sampai betul-betul Georgia itu akhirnya membiru ya arahnya ke Partai Demokrat. Artinya di dalam Partai Demokrat dukungan untuk bergerak nanti di Senat maupun di House itu cukup kuat. Oke, terkait dengan kebijakan atas dasar keadilan gender dan ras ini sudah bisa dibaca begitu ya, apalagi setelah pasca kejadian atau serentetan kejadian yang Black Lives Matter dan segala macam. Akan seperti apa sih kalau menurut Mbak Dina? Di dalam negeri ya, Kamala Harris ini tipe yang memang penegak hukum. Jadi, tapi di aspek yang lain, orang tuanya pun sudah mendarah daging kebiasaan sebagai aktivis sosial. Jadi, kalau kita bicara soal pendekatan, kemungkinan besar dia akan memainkan upaya untuk balance antara keras tetapi juga persuasif. Dan beliau dikenal sebagai orang yang bisa mendukung ya siapapun yang menjadi pemimpinnya. Jadi ketika kali ini dia dipilih oleh Biden, saya melihat dia akan setia mendukung dan berusaha mencari jalan keluar. Kalau istilahnya Biden, alasannya kenapa memilih Kamala adalah she can get things done. Jadi aspek persuasi ini yang saya kira akan menonjol nantinya ke depan kalau soal Black Lives Matter ini. Oke, soal hubungan internasional Mbak Dina, bagaimana kemudian nanti kalau kita kaitkan dengan geopolitik, bagaimana kemudian nanti di Amerika Serikat akan memperlakukan Indonesia sebagai partner dalam hal politik, dalam hal ekonomi, mungkin Mbak Dina bisa menganalisa. Biden jelas masih tetap akan terpaku pada China sebagai satu negara yang dianggap sangat penting untuk memuluskan agenda perbaikan ekonomi di Amerika Serikat. Dan Kamala selama ini selalu mengambil posisi kita harusnya negosiasi, bukan hanya sekedar keras saja pada Amerika Serikat pada China, karena trade war terbukti ternyata tidak menguntungkan Amerika Serikat. Nah, tapi sisi yang lain yang menarik menurut saya, mungkin untuk India saya kira justru sedang di atas angin dengan adanya Kamala naik. Karena kita perhatikan saat ini India pun sudah menunjukkan diri ingin mendekat lebih jauh lagi pada Amerika Serikat. Artinya yang saya bayangkan di sini, sekutu-sekutu Amerika Serikat bisa jadi lebih kuat mendukung agenda Indo-Pasifik ala Amerika. Kemudian yang kedua, jangan lupa si Kamala Harris ini juga orang yang
sangat terbuka posisinya untuk mendukung Israel. Dan artinya agenda perdamaian kita yang mengharapkan bahwa Amerika Serikat bisa mencabut kedutaannya dari Yerusalem bisa jadi akan terganggu juga karena ini. Jadi kepentingan Indonesia kan bukan cuma ekonomi ya, tapi juga ada security, ada perdamaian. Ini mix results. Artinya peta geopolitik akan menjadi lebih dinamis dan sedikit agak berubah begitu ya Mbak Dina ya? Ada berubah, itu kembali lagi kita pada kemampuan kita untuk mendesak dan mendorong. Kalau saya lihat peluang bahwa dia seorang perempuan dan dia punya berangkat dari background yang berjuang dari bawah, sebenarnya ini satu peluang untuk kita bicara dari hati ke hati itu lebih besar. Baik. Jadi mestinya memang ada pendekatan khusus lah pada dia. Baik, terima kasih Mbak Dina Prapto Raharja, praktisi hubungan internasional telah sharing bersama kami di Prime Time News.